tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang bermaktub dalam piagam koalisi perubahan. Partai Demokrat diperkirakan bakal mendapatkan sejumlah dampak negatif jika memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dan bergabung dengan koalisi lain. Terlebih, jika Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP akan dinilai menjilat ludah sendiri. Sebab diketahui bahwa partai tersebut yang dinilai paling kencang saat mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi. Diketahui jika saat ini Partai Demokrat telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Bahkan keduanya pun dikabarkan akan menjalin pertemuan. Dikutip dari Kompas.com, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan bahwa Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDIP. Sebab menurutnya, selama 5 tahun belakangan Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, jika Demokrat mendadak mengubah sikap dan merapat ke PDIP, maka bakal menuai cibiran. Bahkan ia menyebut Demokrat berarti menjilat ludah sendiri. Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan narasi-narasi perubahan yang selama ini disampaikan oleh Demokrat akankah hanya omong kosong saja. Di sisi lain, Bawono menyebut citra Partai Demokrat di mata masyarakat juga akan negatif jika mereka memutuskan hengkang dari KPP. Namun Bawono meyakini Partai Demokrat tidak akan pergi dari KPP sekalipun AHY tidak menjadi bakal cawapres Anies. Sebab menurutnya Partai Demokrat adalah satu di antara penggagas koalisi perubahan dan bukan hanya sekedar pelengkap. Seputar Partai Demokrat, kali ini ada Partai Nasdem yang menyebut Demokrat akan mendapatkan dosa dan kutukan bila berkhianat dengan janji pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy. Menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dengan Ketua DPP PDIP. Ketika ditemui pada hari Senin 12 Juni 2023, Gus Coy mengatakan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Namun Nasdem yakin iman Partai Demokrat akan kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Partainya juga tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Demokrat, sebab pihak yang berkhianat nantinya akan mendapatkan dosa dan kutukan. Menurut Gus Coy, sejauh ini koalisi perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang termaksud dalam piagam koalisi perubahan. Sebagai informasi, Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifki Harsya mengungkapkan isi pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan itu utamanya membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dikatakan Rifki, Partai Demokrat bersyukur atas rencana pertemuan Puan dan AHY. Selain membahas rencana pertemuan Puan AHY, Rifki dan Hasto juga berdiskusi santai membicarakan banyak hal, mulai dari sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Adapun pertemuan antara Rifki dan Hasto berlangsung hangat di salah satu rumah makan di Blok M, Jakarta. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai isu masuknya AHY ke bursa Cawapres bagi Ganjar Pranowo hanya sebatas basa-basi. Bawono menilai AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDIP untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Menurut dia, PDIP bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal cawapres yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai. Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem, PKS, meski saat ini mereka dilanda kemelut.
Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal capres yang diusung oleh Anies segera dideklarasikan. Hal ini Demokrat beralasan hal ini guna mencegah penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDIP, maka justru bakal merugikan posisinya secara politik. Pengamat politik UPI, Karim Suryadi menilai komunikasi yang dilakukan PDIP dengan Demokrat bukanlah langkah menjegal Anies Baswedan. Namun, pencalonan Anies Baswedan terancam jika Partai Demokrat sepakat untuk merapat ke PDIP dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Karim ketika dihubungi awak media pada hari Minggu 11 Juni 2023. Masuknya AHY ke dalam bursa cawapres Ganjar menurut Karim menjadi insentif politik penting bagi langkah kerjasama PDIP dengan Partai Demokrat di masa depan. Menurutnya segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun bintang poros koalisi perubahan kalah bersinar saat ini. Jika kondisi ini tidak membaik, maka komunikasi pendahuluan tersebut bisa dilanjutkan menghadapi Pilpres putaran kedua. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Jokowi dan Puan mencerminkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Politik selalu didasarkan pada kepentingan. Dia juga berharap siapapun nanti yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk bersaing secara sehat, tak saling cekal, apalagi dengan cara melawan hukum dan etika. Pemirsa, sebelumnya juga dikabarkan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyambut positif rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketika dijumpai di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu kemarin, SBY menilai pertemuan putra sulungnya dengan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal memberikan manfaat. Partai Demokrat sendiri telah membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini telah memenuhi presidensial threshold. Namun koalisi ini terancam goyah jika benar PDIP bakal mencomot AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden menemani Ganjar Pranowo. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya melakukan pertemuan di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah ramai kabar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas pertemuan dan kerjasama di masa depan. Namun Herzaki belum bisa memastikan kapan jadwal untuk pertemuan Puan Maharani dan juga AHY. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristianto saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Ia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan oleh PDIP. Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati.
Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani telah direspons oleh rekan koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri mengatakan bahwa Nasdem tak pernah takut dihianati. Pria yang akrab disapa Gus Coy itu tetap percaya bahwa Demokrat akan tetap setia dengan koalisi perubahan. Di sisi lain, Gus Coy mencurigai bahwa PDIP mungkin saja memiliki niat buruk untuk memecah belah koalisi perubahan. Hal ini dilihat dari riwayat hubungan antara Demokrat dan PDIP. Gus Coy lantas menyinggung pernyataan Sekjen PDIP yang pernah menyatakan pihaknya menutup koalisi dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Hal ini lantaran ketiganya mengusung Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sama halnya dengan Nasdem, PKS juga santai menanggapi pertemuan AHY dan Puan. Tanya itu, PKS juga mengaku biasa saja dengan penyebutan nama AHY dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak agar tidak baper atau bawa perasaan dengan pernyataan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Pertemuan Puan Maharani dan AHY akan digelar dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teguh Rifki telah bertemu untuk merealisasikan rencana tersebut. Mengenai rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberi tanggapan. Mengingat, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Atas pertemuan tersebut, Partai Nasdem mencurigai PDIP memiliki niat buruk memecah belah koalisi perubahan di balik rencana pertemuan itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Coy. Namun, Gus Coy meyakini Demokrat memiliki iman yang kuat dan tidak tergoda meninggalkan koalisi perubahan. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, menyebut rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY sebagai silaturahmi politik biasa. Sebab menurutnya hal itu dilakukan semua partai menjelang kontestasi politik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Rencana tersebut langsung menjadi perbincangan hingga memantik tanggapan dari Nasdem. Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri curiga jika PDIP memiliki niat buruk terhadap koalisi perubahan. Menurut Effendi, segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi, termasuk niat memecah belah koalisinya. Meski begitu, ia percaya Partai Demokrat memiliki pendirian yang kuat, sehingga tidak akan meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan, yang kini sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, Effendi menegaskan bahwa Nasdem tak pernah khawatir akan dikhianati. Ia menyebut pertemuan antar partai politik merupakan hal yang baik selama disertai niat yang baik pula. Namun kecurigaan Effendi soal rencana pertemuan AHY dan Puan bukanlah tanpa dasar.
Sebab hubungan antara PDIP dan Demokrat selama ini memang diketahui berjarak. Sebelumnya, rencana pertemuan Puan dan AHY disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan Hasto sudah bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha pada Minggu kemarin. Partai Nasdem mengaku tak khawatir dengan adanya isu upaya penjegalan Anies Baswedan. Adapun isu penjegalan itu terus bergulir sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan ketiga partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai bertemu di Pulau Pribadi Surya Paloh seusai mencium dugaan itu. Namun Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya tidak cemas dengan adanya isu tersebut. Hal itu disampaikan Sugeng saat ditemui di Jakarta pada Senin 12 Juni. Menurut Sugeng, dugaan penjegalan terhadap Anies muncul dari masyarakat dan analis para pengamat. Namun dia menyebut itu sebagai hak publik untuk berpendapat. Sugeng menegaskan Nasdem tidak merasakan upaya penjegalan tersebut. Di sisi lain, ia mengatakan jika memang isu benar terjadi, hal itu menjadi keterlaluan. Maka dari itu, Sugeng menekankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan super solid. Pihak Partai Nasdem menyebut bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Di sisi lain, Nasdem juga mengaku tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Partai Demokrat. Nasdem mengatakan apabila Demokrat berkhianat maka akan mendapat dosa dan kutukan. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy ketika ditemui pada Senin 12 Juni 2023. Dilansir dari Warta Kota, pernyataan itu disampaikan Gus Coy dalam menanggapi rencana pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Puan Maharani. Meski begitu, Nasdem yakin iman Partai Demokrat kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres. Menurut Gus Coy, sejauh ini Koalisi Perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang bermaktub dalam piagam Koalisi Perubahan. Partai Demokrat diperkirakan bakal mendapatkan sejumlah dampak negatif jika memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dan bergabung dengan koalisi lain. Terlebih jika Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP akan dinilai menjilat ludah sendiri. Sebab diketahui bahwa partai tersebut yang dinilai paling kencang saat mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi. Diketahui jika saat ini Partai Demokrat telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Bahkan keduanya pun dikabarkan akan menjalin pertemuan. Dikutip dari Kompas.com, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan bahwa Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDIP. Sebab menurutnya, selama 5 tahun belakangan Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, jika Demokrat mendadak mengubah sikap dan merapat ke PDIP, maka bakal menuai cibiran. Bahkan ia menyebut Demokrat berarti menjilat ludah sendiri. Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan narasi-narasi perubahan yang selama ini disampaikan oleh Demokrat akankah hanya omong kosong saja. Di sisi lain, Bawono menyebut citra Partai Demokrat di mata masyarakat juga akan negatif jika mereka memutuskan hengkang dari KPP. Namun Bawono meyakini Partai Demokrat tidak akan pergi dari KPP sekalipun AHY tidak menjadi bakal cawapres Anies. Sebab menurutnya Partai Demokrat adalah satu di antara penggagas Koalisi Perubahan dan bukan hanya sekedar pelengkap. Seputar Partai Demokrat, kali ini ada Partai Nasdem yang menyebut Demokrat akan mendapatkan dosa dan kutukan bila berkhianat dengan janji pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy. Menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dengan Ketua DPP PDIP. Ketika ditemui pada hari Senin 12 Juni 2023, Gus Coy mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Namun Nasdem yakin iman Partai Demokrat akan kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Partainya juga tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Demokrat.
sebab pihak yang berkhianat nantinya akan mendapatkan dosa dan kutukan. Menurut Gus Coy, sejauh ini koalisi perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang termaksud dalam piagam koalisi perubahan. Sebagai informasi, Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifki Harsya mengungkapkan isi pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan itu utamanya membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dikatakan Rifki, Partai Demokrat bersyukur atas rencana pertemuan Puan dan AHY. Selain membahas rencana pertemuan Puan AHY, Rifki dan Hasto juga berdiskusi santai, membicarakan banyak hal, mulai dari sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Adapun pertemuan antara Rifki dan Hasto berlangsung hangat di salah satu rumah makan di Blok M, Jakarta. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai isu masuknya AHY ke bursa bacawa pres bagi Ganjar Pranowo hanya sebatas basa-basi. Bawono menilai AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDIP untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Menurut dia, PDIP bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal cawapres yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai. Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem, PKS, meski saat ini mereka dilanda kemelut. Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal capres yang diusung oleh Anies segera dideklarasikan. Hal ini Demokrat beralasan hal ini guna mencegah penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDIP, maka justru bakal merugikan posisinya secara politik. Pengamat politik UPI, Karim Suryadi menilai komunikasi yang dilakukan PDIP dengan Demokrat bukanlah langkah menjegal Anies Baswedan. Namun, pencalonan Anies Baswedan terancam jika Partai Demokrat sepakat untuk merapat ke PDIP dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Karim ketika dihubungi awak media pada hari Minggu 11 Juni 2023. Masuknya AHY ke dalam bursa cawapres Ganjar menurut Karim menjadi insentif politik penting bagi langkah kerjasama PDIP dengan Partai Demokrat di masa depan. Menurutnya segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun bintang poros koalisi perubahan kalah bersinar saat ini. Jika kondisi ini tidak membaik, maka komunikasi pendahuluan tersebut bisa dilanjutkan menghadapi Pilpres putaran kedua. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Jokowi dan Puan mencerminkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Politik selalu didasarkan pada kepentingan. Dia juga berharap siapapun nanti yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk bersaing secara sehat, tak saling jegal, apalagi dengan cara melawan hukum dan etika. Pemirsa, sebelumnya juga dikabarkan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyambut positif rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketika dijumpai di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu kemarin, SBY menilai pertemuan putra sulungnya dengan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal memberikan manfaat. Partai Demokrat sendiri telah membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Koalisi perubahan untuk persatuan ini telah memenuhi presidensial threshold. Namun koalisi ini terancam goyah jika benar PDIP bakal mencomot AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden menemani Ganjar Pranowo.
Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya melakukan pertemuan di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah ramai kabar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas pertemuan dan kerjasama di masa depan. Namun Herzaki belum bisa memastikan kapan jadwal untuk pertemuan Puan Maharani dan juga AHY. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristianto saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Ia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan oleh PDIP. Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani telah direspons oleh rekan koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri mengatakan bahwa Nasdem tak pernah takut dihianati. Pria yang akrab disapa Gus Coy itu tetap percaya bahwa Demokrat akan tetap setia dengan koalisi perubahan. Di sisi lain, Gus Coy mencurigai bahwa PDIP mungkin saja memiliki niat buruk untuk memecah belah koalisi perubahan. Hal ini dilihat dari riwayat hubungan antara Demokrat dan PDIP. Gus Coy lantas menyinggung pernyataan Sekjen PDIP yang pernah menyatakan pihaknya menutup koalisi dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Hal ini lantaran ketiganya mengusung Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sama halnya dengan Nasdem, PKS juga santai menanggapi pertemuan AHY dan Puan. Tanya itu, PKS juga mengaku biasa saja dengan penyebutan nama AHY dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak agar tidak baper atau bawa perasaan dengan pernyataan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Pertemuan Puan Maharani dan AHY akan digelar dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Tengku Rifki telah bertemu untuk merealisasikan rencana tersebut. Mengenai rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY,
Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberi tanggapan. Mengingat, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Atas pertemuan tersebut, Partai Nasdem mencurigai PDIP memiliki niat buruk memecah belah Koalisi Perubahan di balik rencana pertemuan itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri atau Gus Coy. Namun, Gus Coy meyakini Demokrat memiliki iman yang kuat dan tidak tergoda meninggalkan Koalisi Perubahan. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, menyebut rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY sebagai silaturahmi politik biasa. Sebab menurutnya hal itu dilakukan semua partai menjelang kontestasi politik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Rencana tersebut langsung menjadi perbincangan hingga memantik tanggapan dari Nasdem. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri curiga jika PDIP memiliki niat buruk terhadap koalisi perubahan. Menurut Effendi, segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi, termasuk niat memecah belah koalisinya. Meski begitu, ia percaya Partai Demokrat memiliki pendirian yang kuat, sehingga tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang kini sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, Effendi menegaskan bahwa Nasdem tak pernah khawatir akan dikhianati. Ia menyebut pertemuan antar partai politik merupakan hal yang baik selama disertai niat yang baik pula. Namun kecurigaan Effendi soal rencana pertemuan AHY dan Puan bukanlah tanpa dasar. Sebab hubungan antara PDIP dan Demokrat selama ini memang diketahui berjarak. Sebelumnya, rencana pertemuan Puan dan AHY disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan Hasto sudah bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha pada Minggu kemarin. Partai Nasdem mengaku tak khawatir dengan adanya isu upaya penjegalan Anies Baswedan. Adapun isu penjegalan itu terus bergulir sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan ketiga partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai bertemu di Pulau Pribadi Surya Paloh seusai mencium dugaan itu. Namun Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya tidak cemas dengan adanya isu tersebut. Hal itu disampaikan Sugeng saat ditemui di Jakarta pada Senin 12 Juni. Menurut Sugeng, dugaan penjegalan terhadap Anies muncul dari masyarakat dan analis para pengamat. Namun dia menyebut itu sebagai hak publik untuk berpendapat. Sugeng menegaskan Nasdem tidak merasakan upaya penjegalan tersebut. Di sisi lain, ia mengatakan jika memang isu benar terjadi, hal itu menjadi keterlaluan. Maka dari itu, Sugeng menekankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan super solid. Pihak Partai Nasdem menyebut bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Di sisi lain, Nasdem juga mengaku tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Partai Demokrat. Nasdem mengatakan apabila Demokrat berkhianat maka akan mendapat dosa dan kutukan. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy ketika ditemui pada Senin 12 Juni 2023. Dilansir dari Warta Kota, pernyataan itu disampaikan Gus Coy dalam menanggapi rencana pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Puan Maharani. Meski begitu, Nasdem yakin iman Partai Demokrat kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres. Menurut Gus Coy, sejauh ini Koalisi Perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang bermaktub dalam piagam Koalisi Perubahan. Partai Demokrat diperkirakan bakal mendapatkan sejumlah dampak negatif jika memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dan bergabung dengan koalisi lain. Terlebih jika Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP akan dinilai menjilat ludah sendiri. Sebab diketahui bahwa partai tersebut yang dinilai paling kencang saat mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi.
Diketahui jika saat ini Partai Demokrat telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Bahkan keduanya pun dikabarkan akan menjalin pertemuan. Dikutip dari Kompas.com, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan bahwa Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDIP. Sebab menurutnya, selama 5 tahun belakangan Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, jika Demokrat mendadak mengubah sikap dan merapat ke PDIP, maka bakal menuai cibiran. Bahkan ia menyebut Demokrat berarti menjilat ludah sendiri. Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan narasi-narasi perubahan yang selama ini disampaikan oleh Demokrat akankah hanya omong kosong saja. Di sisi lain, Bawono menyebut citra Partai Demokrat di mata masyarakat juga akan negatif jika mereka memutuskan hengkang dari KPP. Namun Bawono meyakini Partai Demokrat tidak akan pergi dari KPP sekalipun AHY tidak menjadi bakal cawapres Anies. Sebab menurutnya Partai Demokrat adalah satu di antara penggagas koalisi perubahan dan bukan hanya sekedar pelengkap. Seputar Partai Demokrat, kali ini ada Partai Nasdem yang menyebut Demokrat akan mendapatkan dosa dan kutukan bila berkhianat dengan janji pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy. Menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dengan Ketua DPP PDIP. Ketika ditemui pada hari Senin 12 Juni 2023, Gus Coy mengatakan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Namun Nasdem yakin iman Partai Demokrat akan kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Partainya juga tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Demokrat, sebab pihak yang berkhianat nantinya akan mendapatkan dosa dan kutukan. Menurut Gus Coy, sejauh ini koalisi perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang termaksud dalam piagam koalisi perubahan. Sebagai informasi, Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifki Harsya mengungkapkan isi pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan itu utamanya membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dikatakan Rifki, Partai Demokrat bersyukur atas rencana pertemuan Puan dan AHY. Selain membahas rencana pertemuan Puan AHY, Rifki dan Hasto juga berdiskusi santai, membicarakan banyak hal, mulai dari sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Adapun pertemuan antara Rifki dan Hasto berlangsung hangat di salah satu rumah makan di Blok M, Jakarta. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai isu masuknya AHY ke bursa Cawapres bagi Ganjar Pranowo hanya sebatas basa-basi. Bawono menilai AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDIP untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Menurut dia, PDIP bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal cawapres yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai. Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem, PKS, meski saat ini mereka dilanda kemelut. Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal capres yang diusung oleh Anies segera dideklarasikan. Hal ini Demokrat beralasan hal ini guna mencegah penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDIP, maka justru bakal merugikan posisinya secara politik.
Pengamat politik UPI, Karim Suryadi menilai komunikasi yang dilakukan PDIP dengan Demokrat bukanlah langkah menjegal Anies Baswedan. Namun, pencalonan Anies Baswedan terancam jika Partai Demokrat sepakat untuk merapat ke PDIP dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Karim ketika dihubungi awak media pada hari Minggu 11 Juni 2023. Masuknya AHY ke dalam bursa cawapres Ganjar menurut Karim menjadi insentif politik penting bagi langkah kerjasama PDIP dengan Partai Demokrat di masa depan. Menurutnya segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun bintang poros koalisi perubahan kalah bersinar saat ini. Jika kondisi ini tidak membaik, maka komunikasi pendahuluan tersebut bisa dilanjutkan menghadapi Pilpres putaran kedua. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Jokowi dan Puan mencerminkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Politik selalu didasarkan pada kepentingan. Dia juga berharap siapapun nanti yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk bersaing secara sehat, tak saling cekal, apalagi dengan cara melawan hukum dan etika. Pemirsa, sebelumnya juga dikabarkan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyambut positif rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketika dijumpai di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu kemarin, SBY menilai pertemuan putra sulungnya dengan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal memberikan manfaat. Partai Demokrat sendiri telah membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini telah memenuhi presidensial threshold. Namun koalisi ini terancam goyah jika benar PDIP bakal mencomot AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden menemani Ganjar Pranowo. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha melakukan pertemuan di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah ramai kabar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas pertemuan dan kerjasama di masa depan. Namun Herzaki belum bisa memastikan kapan jadwal untuk pertemuan Puan Maharani dan juga AHY. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristianto saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Ia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan oleh PDIP. Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani telah direspons oleh rekan koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri mengatakan bahwa Nasdem tak pernah takut dihianati.
pria yang akrab disapa Gus Coy itu tetap percaya bahwa Demokrat akan tetap setia dengan koalisi perubahan. Di sisi lain, Gus Coy mencurigai bahwa PDIP mungkin saja memiliki niat buruk untuk memecah belah koalisi perubahan. Hal ini dilihat dari riwayat hubungan antara Demokrat dan PDIP. Gus Coy lantas menyinggung pernyataan Sekjen PDIP yang pernah menyatakan pihaknya menutup koalisi dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Hal ini lantaran ketiganya mengusung Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sama halnya dengan Nasdem, PKS juga santai menanggapi pertemuan AHY dan Puan. Tanya itu, PKS juga mengaku biasa saja dengan penyebutan nama AHY dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak agar tidak baper atau bawa perasaan dengan pernyataan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Pertemuan Puan Maharani dan AHY akan digelar dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teguh Rifki telah bertemu untuk merealisasikan rencana tersebut. Mengenai rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, memberi tanggapan. Mengingat, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Atas pertemuan tersebut, Partai Nasdem mencurigai PDIP memiliki niat buruk memecah belah koalisi perubahan di balik rencana pertemuan itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri atau Gus Coy. Namun, Gus Coy meyakini Demokrat memiliki iman yang kuat dan tidak tergoda meninggalkan koalisi perubahan. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, menyebut rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY sebagai silaturahmi politik biasa. Sebab menurutnya hal itu dilakukan semua partai menjelang kontestasi politik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Rencana tersebut langsung menjadi perbincangan hingga memantik tanggapan dari Nasdem. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri curiga jika PDIP memiliki niat buruk terhadap koalisi perubahan. Menurut Effendi, segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi, termasuk niat memecah belah koalisinya. Meski begitu, ia percaya Partai Demokrat memiliki pendirian yang kuat, sehingga tidak akan meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan, yang kini sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, Effendi menegaskan bahwa Nasdem tak pernah khawatir akan dikhianati. Ia menyebut pertemuan antar partai politik merupakan hal yang baik selama disertai niat yang baik pula. Namun kecurigaan Effendi soal rencana pertemuan AHY dan Puan bukanlah tanpa dasar. Sebab hubungan antara PDIP dan Demokrat selama ini memang diketahui berjarak. Sebelumnya, rencana pertemuan Puan dan AHY disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan Hasto sudah bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha pada Minggu kemarin.
Partai Nasdem mengaku tak khawatir dengan adanya isu upaya penjegalan Anies Baswedan. Adapun isu penjegalan itu terus bergulir sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan ketiga partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sampai bertemu di Pulau Pribadi Surya Paloh seusai mencium dugaan itu. Namun Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya tidak cemas dengan adanya isu tersebut. Hal itu disampaikan Sugeng saat ditemui di Jakarta pada Senin 12 Juni. Menurut Sugeng, dugaan penjegalan terhadap Anies muncul dari masyarakat dan analis para pengamat. Namun dia menyebut itu sebagai hak publik untuk berpendapat. Sugeng menegaskan Nasdem tidak merasakan upaya penjegalan tersebut. Di sisi lain, ia mengatakan jika memang isu benar terjadi, hal itu menjadi keterlaluan. Maka dari itu, Sugeng menekankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan super solid. Pihak Partai Nasdem menyebut bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Di sisi lain, Nasdem juga mengaku tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Partai Demokrat. Nasdem mengatakan apabila Demokrat berkhianat, maka akan mendapat dosa dan kutukan. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy, ketika ditemui pada Senin 12 Juni 2023. Dilansir dari Warta Kota, pernyataan itu disampaikan Gus Coy dalam menanggapi rencana pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Puan Maharani. Meski begitu, Nasdem yakin iman Partai Demokrat kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres. Menurut Gus Coy, sejauh ini Koalisi Perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang bermaktub dalam piagam Koalisi Perubahan. Partai Demokrat diperkirakan bakal mendapatkan sejumlah dampak negatif jika memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dan bergabung dengan koalisi lain. Terlebih jika Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP akan dinilai menjilat ludah sendiri. Sebab diketahui bahwa partai tersebut yang dinilai paling kencang saat mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi. Diketahui jika saat ini Partai Demokrat telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Bahkan keduanya pun dikabarkan akan menjalin pertemuan. Dikutip dari Kompas.com, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan bahwa Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDIP. Sebab menurutnya, selama 5 tahun belakangan Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, jika Demokrat mendadak mengubah sikap dan merapat ke PDIP, maka bakal menuai cibiran. Bahkan ia menyebut Demokrat berarti menjilat ludah sendiri. Ia pun mempertanyakan bagaimana dengan narasi-narasi perubahan yang selama ini disampaikan oleh Demokrat akankah hanya omong kosong saja. Di sisi lain, Bawono menyebut citra Partai Demokrat di mata masyarakat juga akan negatif jika mereka memutuskan hengkang dari KPP. Namun Bawono meyakini Partai Demokrat tidak akan pergi dari KPP sekalipun AHY tidak menjadi bakal cawapres Anies. Sebab menurutnya Partai Demokrat adalah satu di antara penggagas Koalisi Perubahan dan bukan hanya sekedar pelengkap. Seputar Partai Demokrat, kali ini ada Partai Nasdem yang menyebut Demokrat akan mendapatkan dosa dan kutukan bila berkhianat dengan janji pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy. Menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dengan Ketua DPP PDIP. Ketika ditemui pada hari Senin 12 Juni 2023, Gus Coy mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Namun Nasdem yakin iman Partai Demokrat akan kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Partainya juga tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Demokrat, sebab pihak yang berkhianat nantinya akan mendapatkan dosa dan kutukan. Menurut Gus Coy, sejauh ini Koalisi Perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan yang termaksud dalam piagam Koalisi Perubahan.
Sebagai informasi, Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengungkapkan isi pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan itu utamanya membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dikatakan Rifki, Partai Demokrat bersyukur atas rencana pertemuan Puan dan AHY. Selain membahas rencana pertemuan Puan AHY, Rifki dan Hasto juga berdiskusi santai, membicarakan banyak hal, mulai dari sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Adapun pertemuan antara Rifki dan Hasto berlangsung hangat di salah satu rumah makan di Blok M, Jakarta. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai isu masuknya AHY ke bursa Cawapres bagi Ganjar Pranowo hanya sebatas basa-basi. Bawono menilai AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDIP untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Menurut dia, PDIP bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal cawapres yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai. Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem, PKS, meski saat ini mereka dilanda kemelut. Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal capres yang diusung oleh Anies segera dideklarasikan. Demokrat beralasan hal ini guna mencegah penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDIP, maka justru bakal merugikan posisinya secara politik. Pengamat politik UPI, Karim Suryadi menilai komunikasi yang dilakukan PDIP dengan Demokrat bukanlah langkah menjegal Anies Baswedan. Namun, pencalonan Anies Baswedan terancam jika Partai Demokrat sepakat untuk merapat ke PDIP dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan Karim ketika dihubungi awak media pada hari Minggu 11 Juni 2023. Masuknya AHY ke dalam bursa cawapres Ganjar, menurut Karim, menjadi insentif politik penting bagi langkah kerjasama PDIP dengan Partai Demokrat di masa depan. Menurutnya, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun, bintang poros koalisi perubahan kalah bersinar saat ini. Jika kondisi ini tidak membaik, maka komunikasi pendahuluan tersebut bisa dilanjutkan menghadapi Pilpres putaran kedua. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan mengatakan, komunikasi politik yang dilakukan Jokowi dan Puan mencerminkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Politik selalu didasarkan pada kepentingan. Dia juga berharap siapapun nanti yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk bersaing secara sehat, tak saling cekal, apalagi dengan cara melawan hukum dan etika. Pemirsa, sebelumnya juga dikabarkan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyambut positif rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketika dijumpai di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu kemarin, SBY menilai pertemuan putra sulungnya dengan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bakal memberikan manfaat. Partai Demokrat sendiri telah membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Koalisi perubahan untuk persatuan ini telah memenuhi presidensial threshold. Namun koalisi ini terancam goyah jika benar PDIP bakal mencomot AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden menemani Ganjar Pranowo.
Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha melakukan pertemuan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah ramai kabar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas pertemuan dan kerjasama di masa depan. Namun Herzaki belum bisa memastikan kapan jadwal untuk pertemuan Puan Maharani dan juga AHY. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Hasto Kristianto saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Ia menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan oleh PDIP. Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Sedangkan Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani telah direspons oleh rekan koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri mengatakan bahwa Nasdem tak pernah takut dihianati. Pria yang akrab disapa Gus Coy itu tetap percaya bahwa Demokrat akan tetap setia dengan koalisi perubahan. Di sisi lain, Gus Coy mencurigai bahwa PDIP mungkin saja memiliki niat buruk untuk memecah belah koalisi perubahan. Hal ini dilihat dari riwayat hubungan antara Demokrat dan PDIP. Gus Coy lantas menyinggung pernyataan Sekjen PDIP yang pernah menyatakan pihaknya menutup koalisi dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Hal ini lantaran ketiganya mengusung Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Sama halnya dengan Nasdem, PKS juga santai menanggapi pertemuan AHY dan Puan. Tanya itu, PKS juga mengaku biasa saja dengan penyebutan nama AHY dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak agar tidak baper atau bawa perasaan dengan pernyataan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun